Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Aja Sapitri dari kelas KPID semester 7. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai dampak teknologi komunikasi. Terdapat salah satu berbagai dampak teknologi dalam aspek kehidupan. Nah, misalnya itu seperti dampak sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Di sini saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu dampak teknologi terhadap sosial. Nah, yang pertama itu kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antara manusia dari satu tempat ke tempat lain. Nah, karena kemajuan teknologi komunikasi ini kita jadi gampang berhubungan gitu. Misalkan kita punya teman dari luar kota atau luar negeri, bahkan yang penting kita tuh kayak punya akses kayak medianya, kayak seperti Facebook, WA, Instagram, Line dan lain, Telegram dan lain sebagainya. Yang penting punya medianya dan punya ID atau nomor yang kita bisa berhubungan meskipun di berbagai tempat. Nah, yang selanjutnya itu sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Contohnya itu seperti masa pandemi ini pemerintah mensosialisasikan 3M itu, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak itu cepat gitu tersosialisasikannya ke masyarakat hanya dengan teknologi komunikasi. Nah, yang ketiga itu informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan, diterima oleh masyarakat karena tidak perlu kayak harus turun tangan gitu, harus turun ke masyarakat, karena dengan media aja seperti kayak menginformasikan melalui media internet, TV atau bahkan radio cepat tersosialisasikan, cepat kita ketahui oleh masyarakat. Selanjutnya mempermudah seseorang di suatu negara mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi yang lainnya, yaitu kayak misalkan kita pengen tahu budaya tentang negara Korea gitu, tinggal kita search di YouTube gitu, ntar kelihatan gitu, ntar muncul semua tentang budaya-budaya mereka. Jadi gampang, tinggal nyari di YouTube atau internet, Google, kita ketik kita apa yang pengen kita tahu tentang budaya mereka, ntar bakal muncul banyak banget referensinya. Nah, selanjutnya mempermudah adanya pertukaran pelajar antar negara, karena kan beasiswa gitu udah berserakan itu di mana-mana di Google. Yang penting kita rajin buat nyari-nyari informasinya, bakalan mudah gitu buat cari beasiswa untuk pertukaran pelajar gitu kan. Terus selanjutnya mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa seperti musik, film, fashion maupun furniture negara-negara tetangga maupun negara-negara berbeda benua, yang mana akan memperkuat identitas negara serta membuat negara semakin dikenal oleh dunia. Nah, itu dengan adanya platform seperti YouTube, media seperti YouTube, kita gampang mempromosikan kita punya lagu atau kita punya film-film pendek, hanya sekedar film pendek itu kita upload di YouTube, entah nanti bakalan banyak yang nonton gitu, search buat nonton film atau lagu itu. Atau kayak sekarang tuh ada aplikasi TV, Netflix atau pokoknya media untuk kayak menonton film gitu tuh bisa lah upload di situ gitu, jadinya bisa ditonton banyak orang gitu kan. Terus selanjutnya perubahan dalam komunikasi. Perubahan yang paling terlihat dari perkembangan internet ini adalah orang-orang yang cenderung memilih berkomunikasi melalui ponsel ketimbang datang langsung untuk bertemu secara tatap muka. Hal tersebut dapat mengurangi kualitas dari komunikasi tersebut. Selain itu, orang yang sudah kecenderung dengan internet cenderung lebih individualis. Jadi karena kita sering kayak apa-apa berkomunikasi gampang melalui handphone gitu kan, apa-apa gampang gitu melalui handphone, kita bisa berhubungan dengan teman-teman kita di luar kota, bahkan misalkan kita punya tetangga, kita malas keluar, itu tinggal menghubungi dari handphone gitu aja gitu, kayak gampang gitu, jadinya malas gitu buat keluar, buat datang ke rumahnya, buat nyapa aja sekarang malas. Dengan handphone aja udah bisa gitu, padahal itu masih sama tetangga sebelah rumahnya, tapi
menggunakan handphone juga gitu kan. Terus selanjutnya penjajahan budaya. Memang bagus dalam mempelajari budaya asing, akan tetapi akibatnya yang ditimbulkan adalah orang-orang akan lebih mencintai budaya asing ketimbang budayanya sendiri. Jika seperti itu, secara tidak langsung budaya lokal akan terjajah oleh budaya asing. Akibat nilai-nilai budaya yang sudah turun-temurun akan hilang dan identitas budaya negara setempat juga akan hilang. Nah, itu contohnya ini di Indonesia itu lagi happeningnya itu tentang K-pop, tentang Korea kan, tentang Korea. Jadi misalkan anak-anak muda sekarang gini lebih tertarik kayak belajar dance tentang K-pop daripada tentang tarian tradisional. Jadinya tari tradisional tuh Indonesia agak tertinggal. Lebih anak-anak muda sekarang lebih tertarik dengan dance luar, hip hop atau K-pop gitu kan. Lagu-lagunya pun lebih sering didengar tentang lagu-lagu Korea daripada lagu-lagu Indonesia. Selanjutnya itu menurunnya moral. Selain budaya positif, budaya negatif juga dapat diakses dengan mudah dari internet. Contohnya saja pornografi, kekerasan, dan juga budaya buruk lainnya. Jika yang ditiru adalah budaya negatifnya, maka moral suatu bangsa akan menurun, terutama untuk remaja dan juga anak-anak. Maka dari itu perlu ada filter ketika suatu budaya masuk ke tanah air. Nah, ini saking gampangnya akses gitu kan tentang budaya-budaya luar negeri gitu, jadi kita kayak gampang terpengaruh gitu, karena kan nggak semua tentang positif, pasti ada negatifnya kan. Nah, karena kita mempelajari budaya luar negeri, salah satunya budaya misalkan budaya barat itu kayak budaya itu menormalisasikan kayak seks gitu kan, seks. Jadi kayak jadi kayak gay itu jadi kayak apa sih dibilangnya, karena menormalisasikan seks jadi kayak yang nonton jadi kayak terpengaruh dan akhirnya kayak ikut-ikutan gitu kan. Padahal itu kan budaya mereka, budaya barat, budaya yang timur gini, Asia, Indonesia khususnya ada waktunya gitu kan, ada batas-batasan umurnya gitu. Kalau yang dunia barat tidak ada batasan umur. Nah, selanjutnya terciptanya antisosial. Kemajuan teknologi juga dapat membuat seseorang akan lebih menikmati waktunya dengan komputer dan di rumah ketimbang bersosialisasi dengan orang lain. Salah satu budaya kecanduan internet adalah dapat menciptakan antisosial di dalam dirinya. Padahal manusia adalah makhluk yang sosial, yang artinya sangat membutuhkan manusia lain. Ini juga karena terciptanya antisosial, karena apa-apa mudah melalui handphone, berkomunikasi melalui handphone, nggak perlu keluar rumah. Jadinya menurun gitu, menurun sosialisasinya. Jadinya kayak ya itu, ngapain keluar ketemu, buang tenaga jauh-jauh gitu kan. Misalnya panas-panasan melalui handphone aja, kita ngabarin melalui handphone aja bisa gitu. Jadi kayak itu, kurangi sosialisasi, lebih males keluar ketemu orang banyak karena udah terdampak itu media gitu, karena lebih asik search TikTok, YouTube gitu kan, main media sosial, jadi males bersosialisasi di luar. Nah, selanjutnya itu yang terakhir, munculnya budaya instan. Kemajuan internet memang benar-benar memanjakan siapapun, sedangkan kita bisa membeli sesuatu tanpa harus keluar dari rumah gitu. Manfaat online kayak seperti Shopee antara lain jika ingin membeli barang. Jadi gini, karena sekarang mulai instan, sekarang kalau kita mau beli kayak belanja sesuatu, mau pakaian, peralatan rumah, semua ada kayak misalkan di Shopee, Tokopedia, Lazada. Di situ tinggal kita scroll, kita mau cari apa, kita ketik, terus kita scroll mana yang kita sukai, tinggal klik, nanti bakal barangnya nyampe di rumah gitu. Kalau misalkan kita nggak ada saldonya, kita bisa namanya sistem COD, nanti barang sampai begitu barang sampai kita bayar. Terus itu kalau misalkan kita pengen lapar kayak pengen makanan, sekarang juga ada GoFood gitu kan. Jadi apa yang kita mau gitu, kita search, kita pengen makan apa nih hari ini gitu kan, tinggal kita cari, entar nanti diantar sama abang GoFoodnya, nanti kita bayar gitu. Jadi sekarang apa-apa mudah gitu kan, serba instan.
akhirnya membuat jadi apa tuh mager, malas keluar karena semuanya serba instan. Jadi kayak ya udahlah di rumah aja bisa belanja apa, bisa beli apa aja, jadi ngapain keluar rumah, jadi kayak stay aja di rumah. Ya sekian dari saya, itu aja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf.